Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di materi pelajaran KNU-an SMK, bahwa sebelum saya mulai ini saya ditemani oleh seekor kucing yang dari tadi memang selalu ngelibet saya terus atau mendekati saya terus. Kurang kali ini. Nah, ini maaf, ini kucingnya ikut syuting. Oke. Saya singkirkan dulu. Oke, kita lanjutkan bahwa ada 5 prinsip-prinsip pendidikan pondok pesantren. Nah, sekarang saya lanjutkan di samping 5 elemen pendidikan pondok pesantren yang kemarin, ya, juga terdapat beberapa ciri pola hidup santri sehari-hari. Pertama, ciri pola hidup santri sehari-hari, yaitu yang pertama, para santri dibiasakan untuk hidup sederhana. Jadi santri itu hidupnya sederhana, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam fasilitas belajar. Santri itu begitu. Jadi walaupun memiliki materi atau mungkin uang yang banyak, tetapi polanya adalah kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Ya tidak berlebih-lebihan lah. Itu ciri santri. Yang kedua, para santri diharapkan berjiwa yang ikhlas, yakni jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan hati di dalam menjalani kehidupan, berjiwa yang ikhlas, tidak berpamrih di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, tidak memiliki ambisi-ambisi yang sifatnya ambisius, ya kan? Itu santri. Ya, yang ketiga, para santri diharapkan berjiwa sederhana, namun tidak berarti miskin. Sederhana mengandung unsur kekuatan dan ketahanan hati, penguasaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan, dan tetap berjiwa besar, berani maju dan pantang menyerah dalam menghadapi dinamika perkembangan sosial. Jadi sederhana. Jadi santri itu cirinya sederhana, walaupun memiliki uang banyak, tetapi hanya sesuatu yang memang itu dibutuhkan atau tidak berlebih-lebihan. Tidak juga bermental miskin, artinya suka meminta-minta, itu tidak. Nah, yang keempat, para santri diharapkan berjiwa ukhuwah Islamiyah, yaitu berjiwa demokratis yang tergambar dalam dialogis dan akrab antar komunitas pondok pesantren yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan dalam proses pembentukan dan pembangunan idealisme santri. Jadi berjiwa ukhuwah Islamiyah, artinya menyambung cara berkomunikasi, memiliki jiwa yang demokratis, komunikatif, dialogis dengan siapapun. Jadi memiliki karakter ukhuwah Islamiyah, itu ciri seorang santri. Yang kelima, para santri dididik untuk mandiri dengan tujuan untuk membentuk kondisi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka, mandiri, dan tidak menggantungkan diri kepada bantuan dari pihak lain. Jadi kemandirian seorang santri itu adalah kemutlakan. Jadi mereka
tidak mudah untuk menggantungkan hidupnya kepada orang lain, tidak mudah tidak mengandalkan orang lain, tapi kemandirian itu ditempa di pondok pesantren. Jadi ini cuci baju sendiri, ya kan, merawat dirinya sendiri, menata kebutuhan di pondok juga sendiri, kan. Ini melatih kemandirian. Jadi orang hidup di pondok itu penuh dengan keberuntungan. Artinya mentalitasnya, jiwanya dibangun dengan penuh kemandirian. Sehingga ketika nanti berada di masyarakat, pulang ke kampung, ke halaman lingkungan, itu sudah terbiasa dengan kemandirian. Tidak menggantungkan pada orang tua yang kaya atau apa, itu tidak menggantungkan. Artinya lebih cenderung pada kemandirian itu. Berikutnya, para santri berjiwa bebas dalam memilih alternatif jalan hidup untuk masa depannya. Dengan jiwa besar dan sikap optimisme dalam menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi berjiwa bebas dalam memilih alternatif jalan hidup untuk masa depannya. Jadi mau jadi apa, akan itu bisa menentukan. Tidak harus ini, harus jadi ini, enggak. Jadi memiliki kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya. Dan santri siap untuk menghadapi problematika hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi menghadapi problematika kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini santri. Nah, untung sekali jadi santri. Berikutnya, tunduknya santri kepada kiai. Semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat tergantung pada restu kiai. Jadi ini ridho atau restu kiai itu akan memiliki bobot nilai jiwa yang berbeda dengan yang lain. Jadi pentingnya di sini restu kiai atau ridho seorang guru. Inilah perbedaan santri di pondok pesantren atau mungkin santri itu memiliki takdimnya terhadap guru. Restu itu penting sekali. Doa dari guru. Maka jangan sampai berani-berani seorang santri berani dengan gurunya, berani dengan kiainya. Maka tidak berkah ilmunya. Siapa saja, termasuk Anda. Ya kan, sebagai seorang murid tidak boleh jangan sampai berani dengan gurunya. Karena itu ilmunya tidak bermanfaat, hidupnya tidak berkah. Selanjutnya, kebiasaan untuk melakukan amal soleh. Seorang santri itu biasa untuk melakukan amal soleh. Hidupnya tidak transaksional. Biasa puasa wajib pasti, sunnah, sholat sunnah, dan takarrub kepada Allah. Itu ciri santri. Kalau santri tidak seperti ini, itu bukan santri. Kedisiplinan sangat ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren. Sholat maghrib, isya, subuh, nggak mungkin santri itu subuhnya kok jam 9 atau jam 8 pagi. Jadi kedisiplinan ini dilatih. Di pondok itu yang bangunnya atau mungkin menata kehidupannya jelas. Jadi jam sekian sholat, jam sekian masak, jam sekian untuk MCK, jam sekian untuk mandi, bangun untuk sholat subuh, untuk sholat sunnah. Nah, ini hidupnya membangun pola kedisiplinan, tidak seenaknya. Nah, barangkali ini beberapa ciri pola hidup santri sehari-hari. Ini kehidupan santri sehari-hari di pondok pesantren seperti itu. Kalau Anda sekarang di pondok, ya pasti seperti ini hidupnya. Polanya seperti ini. Kalau Anda belum pernah merasakan di pondok, ya beginilah gambarannya. Santri di sebuah pondok pesantren. Nah, terus bagaimana kalau Anda tidak di pondok?
Ya Anda berperilaku dengan apa yang tadi. Itu apa? Akhlak-akhlak santri lah. Karakter seorang santri. Tanamkan walaupun Anda itu berada di rumah. Barangkali ini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.